Organisasi Akatsuki merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari para ninja pelarian dan buronan tingkat S dari berbagai desa. Semua anggotanya memiliki kemampuan yang di atas rata-rata shinobi pada umumnya. Walaupun semua anggotanya memiliki kemampuan yang hebat, namun anggota Akatsuki juga mengalami kekalahan dan juga kematian dalam pertarungannya. Kematiannya pun terjadi oleh berbagai sebab, dari kalah melawan musuhnya sampai juga melakukan bunuh diri. Dan langsung saja, inilah kematian dari semua anggota Akatsuki. Dari yang pertama, sampai anggota terakhir yang mati. Amegakure no to 3 人, その名も Team Jiraiya to Mishirioke. Kematian anggota yang pertama, yaitu Yahiko. Yahiko sendiri adalah pemimpin dari organisasi Akatsuki generasi awal, yang saat itu dia ditemani oleh Nagato dan Conan. Tujuan dari organisasi ini, yaitu menciptakan perdamaian dunia tanpa adanya peperangan. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini semakin besar. Saat itu Yahiko dan yang lainnya ingin melakukan negosiasi dengan pasukan shinobi Iwagakure, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun, mereka bertiga tiba-tiba langsung diserang oleh pasukan shinobi Iwagakure. Melihat Yahiko dan Conan terdesak, Nagato langsung menggunakan kekuatannya dan menghabisi semua pasukan Iwagakure. Tetapi tak disangka, di dalam pasukan tersebut ada Danzo dan Anburot yang sedang menyamar. Bisa dibilang Hanzo dan pasukannya di sini, sedang melindungi desa Konoha di balik layar. Dengan adanya kejadian ini, Danzo pun beranggapan bahwa kekuatan dari Nagato akan membahayakan desa Konoha di masa depan. Dengan hal ini, dia pun langsung menghasut Hanzo, yaitu pemimpin desa Amegakure. Membuat Hanzo takut dengan keberadaan dari organisasi Akatsuki, yang akan menggantikan kepemimpinannya di desa Amegakure. Lalu dia pun mulai bekerja sama dengan Danzo desa Konoha, untuk menghancurkan organisasi Akatsuki. Hingga akhirnya, Conan pun dijadikan sandera oleh kelompoknya. Lalu, Hanzo meminta Nagato untuk membunuh Yahiko, atau Conan yang mati. Melihat hal ini, Yahiko langsung mengorbankan dirinya dengan berlari ke arah Nagato. Membuatnya tertusuk oleh kunai yang dipegang oleh Nagato. Di sisi lain, semua anggota Akatsuki yang berniat ingin membantu Yahiko, dibunuh semua oleh Obito dan Zetsu. Kemudian Nagato menggunakan kekuatannya, membuat pasukan Hanzo mati dengan jurusnya Nagato. Hingga akhirnya, Hanzo pun memutuskan melarikan diri dari amukan Nagato, dengan jurus teleportasinya. Dengan kematiannya dari Yahiko, kepemimpinan dari organisasi Akatsuki digantikan oleh Nagato. Dengan hal ini, anggota Akatsuki generasi awal yang tersisa hanyalah Nagato dan Conan. Namun, Nagato saat itu menggunakan tubuh Yahiko, dan menjadikannya mayat hidup atau yang dikenal sebagai 6 Pain. Kemudian 6 anggota Pain, berhasil membalaskan dendamnya atas kematian dari Yahiko, dengan membunuh Hanzo si Salamander. Leader no Pain wa Akatsuki ga sekai o shihai suru to itte ita ga. Mazu kane to chikara o takuwaeru nda to yo. Kematian anggota Akatsuki selanjutnya, yaitu Juzo Biwa. Juzo Biwa sendiri adalah bagian dari 7 pendekar pedang dari desa Kirigakure, dan sekaligus juga partner dari Itachi di organisasi Akatsuki. Sebelum Juzo Biwa bergabung ke organisasi Akatsuki, 7 pendekar pedang pada saat itu pernah bertarung dengan ayahnya Gai, yang bernama Maito Dai. Di pertarungan tersebut, 4 dari mereka tewas dan menyisakan Fuguki, Juzo dan Raiga. Pemimpin dari organisasi Akatsuki pada saat itu menyuruh Juzo dan Itachi untuk membunuh daimyo atau pemimpin dari desa air. Di sini Juzo dan Itachi berhasil menyusup masuk dengan mudah ke desa air. Karena dulunya Juzo sendiri berasal dari desa Kirigakure. Sampai pada akhirnya, mereka berdua berhasil menyelesaikan misinya dengan membunuh daimyo dari desa air. Setelah menyelesaikan misinya, Juzo dan Itachi dihentikan oleh Mizukage keempat dan Anbu Kirigakure. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini Yagura berubah ke mode Biju versi 2, dan langsung menggunakan Biju Dama. Membuat pedang Juzo patah dan tertancap di perutnya. Kemudian Itachi menggunakan Amaterasunya, membuat Yagura pingsan dan tidak sadarkan diri. Juzo yang sudah tertancap pedang di perutnya, sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Dan pada akhirnya, Juzo tewas dalam menjalankan misinya. Sedangkan Itachi kembali ke markas organisasi Akatsuki sendirian, tanpa membawa tubuh Yagura. Karena pada saat itu organisasi Akatsuki masih dalam tahap mengumpulkan uang. Agar bisa melanjutkan ke rencana selanjutnya, yaitu menangkap Jinchuriki atau Biju. Meskipun demikian, Juzo Biwa sendiri adalah karakter canon. Namun faktanya dalam versi novel, Itachi sama sekali tak pernah berpartner dengan Juzo Biwa. Bisa dibilang cerita Itachi berpartner dengan Juzo Biwa ini, cuma cerita tambahan dari pihak studionya. Mizukage o yatta no ka? Iya, mada shinda wake ja nai.
Kematian yang selanjutnya adalah anggota yang jarang diketahui, yaitu partner Kakuzu sebelum Hidan. Seperti yang kita ketahui, partner dari Kakuzu adalah Hidan. Namun, sebelum Hidan bergabung ke Akatsuki, dialah partner dari Kakuzu. Di dalam animenya tidak begitu dijelaskan. Seperti siapa namanya, dan juga dari mana asalnya. Tapi dari yang kita lihat, sepertinya dia ahli dalam kenjutsu, yaitu teknik berpedang. Ketika sedang melakukan misi dari organisasi Akatsuki, dia dibunuh oleh temannya sendiri, yaitu Kakuzu. Dengan alasan, kalau dia sangatlah lambat. Di sisi lain, saat itu Juzo Biwa juga mati, ketika melakukan misi di desa Kirigakure bersama Uchiha Itachi. Dengan hal ini, organisasi Akatsuki telah kehilangan 2 anggotanya. Dan dari sinilah alasan Hidan direkrut. Karena organisasi Akatsuki saat itu sedang membutuhkan anggota baru. Kematian anggota Akatsuki yang selanjutnya, yaitu Sasori. Sasori sendiri adalah shinobi yang ahli dalam jurus Kugutsu, yaitu senjata manusia boneka. Dia juga dapat mengendalikan hingga 100 boneka sekaligus ketika bertarung. Pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga, Sasori terkenal di medan perang. Karena telah menumpahkan banyak darah musuhnya di atas pasir. Dan dari sinilah dia mendapatkan julukan sebagai Sasori si Pasir Merah. Pada saat itu para shinobi Konoha datang untuk menyelamatkan Gaara. Di sini tim Kakashi berhasil memasuki tempat persembunyian organisasi Akatsuki, berkat bantuan dari tim Gai. Sasori saat itu bertarung melawan Nenek Chio dan Sakura, sedangkan Deidara bertarung melawan Naruto dan Kakashi. Di pertarungan ini, Nenek Chio mengatakan kepada Sakura tentang rencananya, yaitu menjadikan Sakura sebagai senjata manusia boneka. Sasori yang tidak mengetahui hal ini, mencoba menyerang Nenek Chio dan Sakura. Namun, semua serangannya berhasil dihindari oleh mereka berdua. Sampai pada akhirnya, rencana mereka berdua berhasil menghancurkan Kugutsu Sasori yang bernama Hiruko. Setelah bonekanya hancur, Sasori mulai menyadari hal itu, bahwa Sakura telah dikendalikan oleh Nenek Chio. Kemudian Sasori langsung mengeluarkan Kugutsu Kazekage ketiga. Lalu Nenek Chio pun juga menggunakan Kugutsu ayah dan ibunya Sasori. Dan terjadilah pertarungan antara Kugutsu Nenek Chio dan Kugutsu Sasori. Setelah melakukan pertarungan, boneka milik Nenek Chio tidak bisa bergerak lagi, dengan masuknya pasir Kazekage ketiga ke dalam bonekanya. Melihat hal ini, Sakura memutuskan untuk menjadikan dirinya lagi sebagai boneka. Di sini Sakura berhasil menghindari semua serangan Kugutsu milik Sasori. Membuat daerah pertarungan hancur lebur, dan Sasori pun kagum dengan kekuatan dari Sakura. Kemudian Sasori berniat ingin mengakhiri pertarungan dengan jurus andalannya. Membuat Sakura terkena dari serangan Sasori, beserta racun yang ada di Kugutsu pasir Kazekage ketiga. Namun, di sini Sakura berpura-pura pingsan, seolah-olah dia terkena efek racun dari Sasori. Dengan memanfaatkan hal ini, Sakura berhasil menghancurkan Kugutsu Kazekage ketiga buatan Sasori. Sakura pada saat itu berhasil selamat dari racun boneka Sasori, dengan menggunakan penawar racun yang telah dia buat sebelumnya, di desa Sunagakure. Setelah kejadian ini, Sasori mulai serius untuk bertarung. Dan memutuskan menggunakan Kugutsu pada dirinya sendiri. Lalu dia langsung menyerang mereka berdua dengan jurus api. Dan Sasori pun mulai terbang ke arah Nenek Chio untuk membunuhnya. Akan tetapi Sakura berhasil menghentikan Sasori, dengan menarik tali yang ada di dalam tubuhnya. Lalu Sakura menyerang Sasori dengan menarik tali tersebut, membuat Sakura berhasil menghancurkan tubuh Sasori. Namun, tubuh Sasori berhasil menyatu kembali ke semula lagi, karena jantungnya Sasori saat itu tidaklah hancur. Kemudian Sasori pun langsung mengeluarkan 100 Kugutsunya. Melihat hal ini, Nenek Chio menggunakan 10 Kugutsu legendarisnya untuk melawan Sasori. Nenek Chio dan Sakura, bersama-sama bertarung melawan 100 bonekanya Sasori. Sampai pada akhirnya, Sasori tersegel dan tidak bisa bergerak lagi. Namun, yang tersegel hanyalah tubuhnya saja, jantungnya Sasori saat itu berhasil pindah ke bonekanya yang lain. Kemudian Sasori pun membuat serangan kejutan untuk membunuh Nenek Chio. Akan tetapi serangan tersebut, berhasil ditahan oleh Sakura dengan tubuhnya. Lalu, Nenek Chio pun langsung menggunakan boneka ayah dan ibu Sasori, untuk menusuk jantungnya. Dengan hal ini, Sasori berhasil dikalahkan. Dan pada akhirnya Sasori tewas dalam pertarungan tersebut. Tapi Nenek Chio saat itu mengatakan, seharusnya akulah yang mati dalam pertarungan ini. Sasori ni wa washi no saigo no kougeki ga mietotta. Jaga douyu wake ka kawase nakatta. Bisa dibilang Sasori di sini, memilih untuk mati dalam pelukan kedua orang tuanya. Karena saat dalam pertarungan terakhirnya, Sasori merasakan perasaan yang sama ketika waktu masih kecil. Yaitu dipeluk oleh kedua orang tuanya.
Dengan kematiannya dari Sasori, orang yang berada di balik layarlah yang akan menggantikan posisi tersebut. Yaitu Obito yang menyamar sebagai Tobi dan menjadi partner dari Deidara. あんなクソ野郎のどこがいいんだ。デブ。 Kematian anggota Akatsuki selanjutnya, yaitu Hidan. Pada saat itu pemimpin dari organisasi Akatsuki menyuruh Hidan dan Kakuzu untuk menangkap Jinchuriki dari ekor 9. Sebelum mereka sampai ke desa Konoha, mereka berdua dihentikan oleh mantan tim Asuma yang saat itu dipimpin oleh Kakashi. Bisa dibilang pertarungan ini untuk membalaskan dendam terhadap kematian dari gurunya, yaitu Asuma. Di dalam pertarungan ini, sangatlah sulit untuk mengalahkan dua anggota Akatsuki sekaligus. Karena mereka berdua saat itu memanfaatkan keabadiannya untuk menyerang musuh dengan sekuat tenaganya tanpa memikirkan nasib partnernya. Membuat Ino dan Choji tertangkap oleh Kakuzu. Melihat hal ini, Shikamaru dan Kakashi langsung menyelamatkan mereka berdua. Hingga akhirnya Shikamaru memutuskan untuk memisahkan mereka berdua dan mengatakan aku akan mengurus Hidan. Di sini Shikamaru berusaha agar Hidan terperangkap dengan jurusnya. Dengan menggunakan kunai dan juga jurus bayangannya, Hidan berhasil terperangkap dari jurus bayangan Shikamaru. Lalu, Shikamaru membawa Hidan pergi ke hutan untuk melawannya sendirian. Di saat bayangan Shikamaru sudah mencapai batasnya, dan hampir mulai menghilang. Hidan pun langsung menyerangnya, membuat Hidan berhasil mendapatkan darah Shikamaru. Namun, darah tersebut bukanlah dari Shikamaru, melainkan darah dari partnernya, yaitu Kakuzu. Hidan yang tidak mengetahui hal itu, langsung melakukan ritualnya kepada aliran Jashin. Lalu dia pun langsung menusuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, jantung Kakuzu hancur satu berkat Shikamaru. Di sini Shikamaru berpura-pura kalau dia telah terkena dari serangan Hidan. Di saat Hidan mulai lengah, Shikamaru langsung membuat serangan kejutan kepada Hidan, membuat Hidan terkena jebakan dari Shikamaru, dan berniat menguburnya di bawah tanah. Dengan kecerdasan dari Shikamaru, dia mampu mengalahkan anggota Akatsuki sendirian, dan berhasil membalaskan dendam kepada gurunya dengan membunuh Hidan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Hidan tidaklah mati saat dikubur hidup-hidup oleh Shikamaru. Namun, karena Hidan saat itu tidak mendapatkan nutrisi dan juga oksigen pada tubuhnya. Dengan hal ini, akhirnya Hidan pun mati secara perlahan. Pada saat episode filler di Naruto, kita diperlihatkan bahwa Kabuto melakukan Edo Tensei kepada Hidan. Dengan adanya ini, menandakan bahwa Hidan juga bisa mati, walaupun episode tersebut tergolong filler. では俺とヒダンで金儲けの方に。 おいおい、何勝手に決めてんだ。 Kematian yang selanjutnya adalah Kakuzu. Kakuzu sendiri dikenal sebagai shinobi yang mata duitan. Dia juga pernah bertarung dengan Hokage pertama, yaitu Hashirama. Setelah gagal menyelesaikan misi membunuh Hashirama, ketika Kakuzu pulang ke desanya, dia malah mendapatkan hinaan karena telah gagal menyelesaikan misinya. Padahal yang Kakuzu lawan saat itu adalah Dewa Shinobi. Bisa selamat dari Hashirama saja adalah sebuah prestasi bagi dirinya. Hingga akhirnya, Kakuzu yang kesal terhadap para petinggi desanya, langsung memutuskan membunuhnya. Sejak saat itu diketahui, Kakuzu menjadi ninja pelarian dan bergabung ke organisasi Akatsuki. Di sini Kakuzu dan Hidan bertarung melawan mantan tim Asuma, yang saat itu dipimpin oleh Kakashi. Dengan kombinasi dari Ino Shikacho, membuat Kakashi berhasil menghancurkan satu jantung Kakuzu dengan Raikiri. Hingga akhirnya, pertarungan pun terpecah menjadi dua. Kakashi, Ino dan Choji melawan Kakuzu. Sedangkan Shikamaru melawan Hidan di hutan klan Nara. Di saat Kakashi kewalahan menghadapi Kakuzu. Sampai pada akhirnya, Kakuzu pun berhasil menangkap Kakashi. Setelah berhasil menangkapnya, Kakuzu saat itu berniat ingin mengambil jantung milik Kakashi. Tapi tiba-tiba saja, jantung Kakuzu hancur satu lagi berkat Shikamaru, yaitu dengan memanfaatkan serangan dari Hidan. Dengan kejadian ini, Kakashi selamat dari Kakuzu. Lalu, dua jantung Kakuzu yang masih tersisa, langsung memasuki tubuhnya, dan membuat Kakuzu berhasil hidup kembali. Tak lama setelah itu, Kakuzu berhasil menangkap mereka bertiga, dengan jurusnya melalui bawah tanah. Kemudian Kakuzu pun langsung menyerang mereka bertiga dengan jurusnya. Tetapi tak disangka, tiba-tiba saja tim Yamato datang menyelamatkan Kakashi dan yang lainnya. Di sini Naruto telah berhasil menguasai elemen angin, dan langsung menyerang Kakuzu dengan jurus barunya, yaitu Rasen Shuriken. Membuat dua jantung Kakuzu hancur sekaligus, dengan jurus barunya dari Naruto. Setelah menerima serangan tersebut, Kakuzu langsung sekarat dan tak berdaya. Sampai pada akhirnya, Kakuzu mati dengan Chidori milik Kakashi. Dengan kejadian ini, misi dari Hidan dan Kakuzu gagal menangkap Jinchuriki ekor 9. Kematian anggota Akatsuki yang selanjutnya, yaitu Deidara.
Deidara sendiri adalah seorang ninja pengkhianat dari desa Iwagakure. Dan dia juga masuk ke ninja buronan tingkat S di desanya. Alasannya bukan karena Deidara bergabung ke organisasi Akatsuki saja. Melainkan saat Deidara pergi dari desa, dia juga meledakkan sebagian dari desanya sendiri. Di saat tim Hebi berpencar mencari lokasi keberadaan Uchiha Itachi, Sasuke malah bertemu dengan Deidara dan Tobi. Di sini Deidara kesal terhadap Sasuke, karena telah membunuh Orochimaru. Seperti yang kita ketahui, bahwa Deidara ingin sekali membunuh Orochimaru. Karena Sasuke yang terlebih dahulu membunuhnya, jadi dia memutuskan untuk membunuh Sasuke. Di pertarungan ini, Deidara langsung menyerang Sasuke dengan jurus peledaknya. Namun, Sasuke berhasil menghindari serangan Deidara, dengan menggunakan Chidorinya. Kemudian Deidara menggunakan jurus peledaknya lagi, untuk menguji kemampuan dari Sasuke. Di sini Sasuke juga berhasil menghindari semua serangan monster kecil dari Deidara, dengan menggunakan teknik pengganti tubuh. Hingga akhirnya, Deidara pun memutuskan menggunakan jurus C2 Dragon. Di sini Deidara dan Tobi bekerja sama untuk melawan Sasuke. Saat itu Tobi memasang ranjau ledakan Deidara di bawah tanah. Sedangkan Deidara menyerang Sasuke dari atas. Dengan kerjasama dari mereka berdua, membuat Sasuke terkena ranjau dari ledakan bawah tanah. Namun, Sasuke berhasil menahan serangan tersebut, dengan menggunakan segel kutukan Orochimaru. Lalu Sasuke pun langsung menyerang Deidara menggunakan Chidorinya. Serangan dari Sasuke tersebut, membuat C2 Dragon Deidara kehilangan sebelah sayapnya. Dan mulai jatuh ke bawah, menghilangkan semua ranjau milik Deidara yang ada di bawah tanah. Sampai pada akhirnya, Deidara memutuskan menggunakan jurus spesialnya, yaitu C4 Karura. Padahal jutsu spesial tersebut, dia simpan untuk membunuh Itachi. Karena dia tidak ingin kalah dari Sasuke, Deidara pun terpaksa menggunakan jurus spesialnya. Mengingat pada saat itu, Deidara sangat membenci orang yang memiliki mata Sharingan. Dengan kekalahannya melawan Itachi, dia pun melatih mata kirinya dengan sesuatu, agar kebal terhadap Geinjutsu. Di sini Sasuke berhasil menghindari jurus spesial dari Deidara, dengan menggunakan Geinjutsu. Namun, Deidara sudah mengantisipasi hal itu. Dan berhasil menghindari Genjutsu milik Sasuke. Kemudian Deidara pun langsung menggunakan jurusnya untuk membunuh Sasuke. Dengan kemampuan analisis dan kecerdasan dari Sasuke, dia mengetahui kelemahan dari jurusnya Deidara. Jurus ledakan dari Deidara tersebut, lemah terhadap listrik. Dengan hal ini, membuat Sasuke berhasil membalikkan keadaan, dan memojokkan Deidara. Melihat Sasuke yang telah mengetahui kelemahannya, Deidara yang tidak terima harus kalah lagi, melawan pengguna dari mata Sharingan. Dan sekaligus juga ingin membuktikan bahwa seni ledakannya, lebih hebat dari mata Sharingan. Dengan hal ini, Deidara pun memutuskan bunuh diri dengan jurus terkuatnya, agar Sasuke ikut mati bersamanya. Ledakan dari jurus terakhir dari Deidara sangatlah besar. Membuat tim Hebi yang saat itu mencari lokasi keberadaan dari Uchiha Itachi, melihat ledakan dari jurus terakhirnya Deidara. Saat itu Sasuke berhasil selamat dari jurusnya Deidara, dengan berteleportasi melalui Kuchiyose Ular Manda. Sedangkan Deidara tewas dengan jurusnya sendiri. Dengan kejadian ini, misi mencari lokasi keberadaan Uchiha Itachi ditunda. Sampai Sasuke kembali pulih dari lukanya, akibat bertarung dengan sengit melawan Deidara. Kematian anggota Akatsuki selanjutnya, adalah Uchiha Itachi. Itachi sendiri dikenal sebagai penjahat yang paling terburuk, dalam sejarah desa Konoha. Dia membantai semua klannya sendiri, dan bergabung ke organisasi Akatsuki untuk menghancurkan desa Konoha. Ini adalah menurut pandangan dari penduduk desa Konoha. Namun, kejadian yang sebenarnya seperti yang kita ketahui, Itachi membantai semua klannya untuk menghindari perang antar saudara. Dan memutuskan bergabung ke organisasi Akatsuki, untuk melindungi desa Konoha dari kejauhan. Saat itu Sasuke telah mengetahui lokasi keberadaan dari Itachi, yaitu di tempat ruangan rahasia klan Uchiha. Namun, di saat tim Hebi ingin pergi ke lokasi tersebut, Kisame menghentikan mereka. Dan dia pun mengatakan hanya mengizinkan Sasuke yang lewat. Mendengar hal ini, Sasuke langsung pergi sendirian untuk membalaskan dendamnya kepada Itachi. Sampai pada akhirnya, Sasuke berhasil bertemu dengan Itachi. Sedangkan tim Hebi lainnya bertarung melawan Kisame. Dengan hal ini, pertarungan antara adik dan kakak pun terjadi. Di pertarungan ini mereka berdua saling adu Genjutsu, dengan mata Sharingannya. Dalam pertarungan Genjutsu tersebut, Sasuke berhasil berkali-kali menusuk Itachi. Akan tetapi Itachi berhasil menghindari semua serangan dari Sasuke. Hingga akhirnya, Sasuke terkena Genjutsu Tsukuyomi dari Itachi. Dalam Genjutsu tersebut, Itachi berhasil mengambil mata Sharingan milik Sasuke. Dengan tekad kuat dari Sasuke yang ingin mengalahkan Itachi, Genjutsu terkuat dari Itachi pun berhasil dipatahkan olehnya.
Melihat perkembangan kekuatan Sasuke yang begitu pesat, Itachi langsung bersiap menggunakan Amaterasu untuk menyerang Sasuke. Membuat Sasuke terkena dari jurusnya Itachi. Namun, Sasuke berhasil menghindarinya dengan berganti tubuh seperti Orochimaru. Dan langsung melakukan serangan kejutan dari bawah, dengan jurus api. Sasuke yang sudah hampir kehabisan cakranya, berniat menggunakan jurus terakhirnya. Dengan memanfaatkan cuaca pertarungan, Sasuke berhasil menciptakan jutsu yang begitu besar, yang bernama Kirin. Lalu, Sasuke pun langsung menyerang Itachi. Jurus terakhir yang dikeluarkan dari Sasuke, mengakibatkan hancurnya bangunan rahasia dari klan Uchiha. Di sini Itachi berhasil menahan serangan dari jurusnya Sasuke, dengan menggunakan Susanoo miliknya. Sasuke yang saat itu sudah kehabisan cakranya. Tiba-tiba saja Orochimaru langsung keluar dari tubuh Sasuke, dan langsung mengambil alih tubuhnya. Karena saat itu Sasuke tidak memiliki cakra lagi, untuk menekan cakranya dari Orochimaru. Hingga akhirnya, Orochimaru tersegel ke dalam pedang Totsuka milik Itachi. Setelah menyegel Orochimaru, penyakit Itachi mulai kambuh. Melihat ada kesempatan, Sasuke langsung menyerang Susanoo Itachi menggunakan pedangnya. Namun, Sasuke malah terlempar jauh. Kemudian Itachi mendekati Sasuke, sambil tersenyum kepadanya. Dan langsung menyentuh dahinya, seperti di saat Sasuke waktu masih kecil. Setelah kejadian ini, Itachi pun langsung tewas, karena kehabisan tenaganya. Dan ditambah lagi, penyakit yang ia derita menjadi semakin parah, semenjak Itachi mulai bertarung dengan Sasuke. Tak lama kemudian, hujan pun turun dan Sasuke langsung pingsan di samping Itachi. Di dalam pertarungan tersebut, sudah direncanakan oleh Itachi, yang bertujuan untuk membebaskan Sasuke dari segel kutukan Orochimaru. Dan sekaligus juga membantu Sasuke, untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan. Itachi saat itu sengaja membuat dirinya kalah dalam pertarungan, agar Sasuke dianggap sebagai pahlawan, karena telah membunuh penjahat terburuk yang ada di desa Konoha. Bisa dibilang kehidupan Sasuke ini, seperti boneka di tangannya Itachi. Sedangkan kehidupan Itachi, dia lebih memilih untuk dibenci di tempat yang ia cintai. Uchiha Ichizoku no kataki o utta. Konoha no eiyuu ni omae o shitate ageru tame ni. Kematian anggota Akatsuki selanjutnya, yaitu Nagato. Nagato adalah putra dari Issei dan Fuso, yaitu ayah dan ibunya Nagato. Seperti yang kita ketahui, Nagato adalah keturunan dari klan Uzumaki. Keturunan dari klan Uzumaki Nagato ini berasal dari ibunya, yaitu Fuso. Kemungkinan Fuso salah satu korban pembantaian klan Uzumaki, yang berhasil kabur dan pindah ke desa lain. Namun, sayangnya kedua orang tua Nagato ini tewas. Akibat kesalahpahaman dari para shinobi Konoha, yang mengira dia adalah shinobi Amegakure. Padahal keluarga tersebut hanyalah warga sipil biasa. Dari kejadian inilah, Nagato mempunyai rasa dendam terhadap negara besar. Konoha no tami yo. Omae tachi mo mata ore to onaji itami o shiranakereba naranai. Nagato saat itu sedang melakukan penyerangan terhadap desa Konoha, melalui 6 pain yang dia kendalikan. Banyak dari para shinobi Konoha yang gugur saat melawan 6 pain. Dan puncaknya ketika Nagato menggunakan jurusnya, yaitu Shinra Tensei. Dari jurus tersebut, membuat desa Konoha hancur lebur. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Naruto muncul di desa Konoha. Yang awalnya Naruto latihan di Gunung Myoboku, langsung datang menuju ke tempat pain. Di sini Naruto langsung melawan 6 pain sekaligus. Setelah melakukan pertarungan yang begitu sengit, hingga akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Naruto. Dan sekaligus juga dia telah mengetahui, orang yang mengendalikan 6 pain. Kemudian Naruto pun mendatangi Nagato, orang yang mengendalikan 6 pain. Dengan kemampuan uniknya dari Naruto, yaitu menjadikan musuh sebagai teman, dengan ceramah no jutsu miliknya. Membuat Nagato tersadar dengan perbuatannya, dan mencoba menebus kesalahannya dengan menggunakan jurus terlarang, yaitu Rinne Tensei. Mengembalikan semua penduduk desa Konoha yang telah mati, menjadi hidup kembali. Dengan kejadian ini, Nagato pun langsung mati setelah menggunakan jurus terlarang tersebut. Dengan kematiannya dari Nagato, Konan pun langsung berniat ingin meninggalkan organisasi Akatsuki. Lalu, dia memberi Naruto bunga sebagai ucapan terima kasih, karena sudah menyadarkan dirinya. Setelah berhasil mengalahkan 6 pain. Ketika Naruto kembali ke desa, dia langsung dianggap sebagai pahlawan dari desa Konoha. Dengan kematiannya dari Nagato, Obito memutuskan untuk keluar dari peran di balik layar. Dan mengambil alih kepimpinan dari organisasi Akatsuki. Karena banyak anggota Akatsuki yang gugur dalam menjalankan misinya. Ia pun memutuskan mendatangi pertemuan 5 Kage, untuk melakukan negosiasi. Kemudian Obito pun menjelaskan kepada 5 Kage tentang rencananya, yaitu menciptakan perdamaian dunia melalui Mugen Tsukuyomi. Dan mengajak 5 Kage bekerja sama dengan menyerahkan Kyuubi dan Hachibi. Karena 5 Kage saat itu tidak mau menyerahkan Kyuubi dan Hachibi, Obito pun langsung mendeklarasikan Perang Dunia Shinobi keempat.
Tak lama setelah itu, Kabuto menemui Obito untuk melakukan negosiasi dengannya. Dalam negosiasi ini, Kabuto menawarkan Obito untuk memperkuat pasukan perangnya. Tapi dengan syarat, Obito harus memberikan tubuh Sasuke untuk kepentingan pribadinya. Di sini Obito sempat menolak tawaran dari Kabuto. Namun, setelah Kabuto menunjukkan kemampuannya dengan melakukan Edo Tensei kepada Uchiha Madara, membuat Obito terkejut melihat hal ini dan mengatakan, "Aku tak menyangka bahwa kau telah merencanakan sampai sejauh ini." Hingga akhirnya, Obito pun menyetujui tawaran dari Kabuto. Tapi dengan catatan, Obito akan memberikan Sasuke setelah memenangkan perang ini. Setelah mereka berdua memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi perang. Bisa dibilang organisasi Akatsuki saat itu sudah tidak aktif lagi. Seperti yang kita ketahui, bahwa Madara mati di saat umurnya yang sudah tua. Tapi, kenapa Madara saat di Edo Tensei Kabuto jadi muda? Dari perkataan Zetsu Hitam sebelumnya, bahwa dia sengaja membiarkan Kabuto menemukan mayat Madara. Setelah menemukan mayat tersebut, Kabuto langsung memodifikasi tubuh Madara, seperti di waktu masa kejayaannya. Di saat Madara ingin menghadapi pasukan aliansi Shinobi, Kabuto mengatakan kepada Madara, bahwa Edo Tensei dirimu berbeda dengan yang lainnya. Kau adalah Edo Tensei yang istimewa. Kabuto di sini paham akan hal itu, bahwa kartu as perang dunia Shinobi keempat adalah Madara. あなたの江戸天聖は特別性です。前世紀以上に仕上げておきました。 Kematian anggota selanjutnya, yaitu Konan. Konan sendiri adalah wanita satu-satunya yang ada di dalam organisasi Akatsuki. Pertarungan antara Konan dan Obito terjadi dikarenakan Obito menanyakan mayat Nagato yang bertujuan untuk mengambil mata Rinnegan-nya. Di pertarungan ini, Konan berniat mati bersama dengan Obito. Lalu, dia pun langsung menyerang Obito menggunakan kertas peledaknya. Membuat Obito kehilangan lengannya, dan juga topeng miliknya hancur sebelah. Saat itu Konan sudah menyadari bahwa dia akan diincar oleh Obito nantinya. Dengan hal ini, Konan pun memutuskan membuka jebakan kertas peledaknya sebanyak 600 miliar, yang telah dia buat sebelumnya untuk membunuh Obito. Dengan mengorbankan mata kirinya untuk menggunakan jurus Izanagi, Obito berhasil membalikkan keadaan, seolah-olah bahwa kematiannya hanyalah ilusi belaka. Lalu tiba-tiba saja, Obito langsung muncul di belakang Konan, dan langsung menusuknya. Sampai pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Obito, membuat Konan mati dalam pertarungan ini. Dengan melakukan genjutsu kepada Konan, Obito berhasil mengetahui lokasi mayat Nagato. Kemudian dia pun langsung mengambil mata Rinnegan milik Nagato. Mata kiri yang telah dia korbankan untuk membunuh Konan, Obito gantikan dengan menanamkan mata Rinnegan. Di dalam animenya tidak begitu dijelaskan, kapan organisasi Akatsuki dibubarkan. Tapi, menurut pendapat pribadi Mimin, dengan adanya dua momen ini, menandakan bahwa organisasi Akatsuki telah dibubarkan. Momen yang pertama, ketika Obito dan Kabuto memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi perang. Tak lama setelah itu, Obito pun membutuhkan mata Rinnegan. Setelah Obito berhasil mendapatkan mata Rinnegan, dan juga mengalahkan Konan, kita diperlihatkan bahwa Obito memakai seragam baru. Dia tidak lagi memakai seragam dari organisasi Akatsuki. Dengan hal ini, menandakan bahwa organisasi Akatsuki telah dibubarkan sepenuhnya. Untuk momen keduanya, ada di durasi video selanjutnya. Kematian anggota selanjutnya, yaitu Hoshigaki Kisame. Kisame sendiri dikenal sebagai biju tanpa ekor. Dan dia juga salah satu anggota 7 pendekar pedang dari desa Kirigakure. Partnernya Kisame di organisasi Akatsuki adalah Uchiha Itachi. Walaupun mereka berdua memiliki kepribadian yang berlawanan, Kisame sangat menghormati keputusan dari Itachi, meski dirinya sendiri lebih tua darinya. Pada saat itu Obito menyuruh Kisame untuk menangkap Jinchuriki dari ekor 8. Dan sekaligus juga mencuri informasi kekuatan perang dari 5 negara besar. Setelah bertarung dengan Killer Bee, Kisame memutuskan untuk bersembunyi di pedang Samehada. Karena pada saat itu Raikage keempat sedang menuju ke lokasi pertarungan untuk membantu Killer Bee. Dengan bersembunyi di pedang Samehada, dia berhasil menyusup ke desa Kumogakure. Membuat Kisame berhasil mencuri informasi kekuatan perang dari 5 negara besar. Sampai pada akhirnya, keberadaan Kisame berhasil diketahui oleh Naruto. Setelah keberadaannya diketahui, Kisame pun langsung melarikan diri dari mereka semua. Namun, usahanya gagal karena dia dihentikan oleh Gai. Kemudian mereka berdua pun langsung melakukan pertarungan. Dan pada akhirnya Kisame kalah dalam pertarungan ini, dan membuatnya tidak sadarkan diri. Di saat Aoba hampir berhasil mencuri informasi dari Kisame, ia pun langsung menggigit lidahnya sendiri, untuk menyadarkan dirinya. Kisame yang menyadari, kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi.
Akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri, dengan dimakan oleh hiu yang berasal dari jutsunya sendiri. Setelah kejadian ini, Kisame pun dinyatakan mati. Kisame saat itu memutuskan untuk bunuh diri. Disebabkan dia tidak ingin informasi tentang Mizukage keempat, yang ada kaitannya dengan Obito bocor ke tangan musuh. Walaupun Kisame gagal menangkap Jinchuriki ekor 8. Tetapi pihak dari Kisame saat itu lebih diuntungkan. Karena telah mengetahui kekuatan perang dari 5 negara besar. 魔像から作られた僕らは食事しなくてもいいしね。食費もなし、トイレもなし。 Kematian anggota Akatsuki selanjutnya adalah Zetsu Putih. Obito saat itu menyarankan Sasuke untuk mencangkokkan atau mentransplantasikan mata Itachi. Namun Sasuke menolaknya dan belum membutuhkan mata tersebut. Sampai pada akhirnya, setelah melakukan pertarungan dengan Danzo. Tak lama kemudian, Sasuke pun dihadang oleh tim Kakashi. Di sini Sasuke merasakan efek samping dari Mangekyo Sharingan, karena telah menggunakannya secara terus-menerus. Membuat penglihatan Sasuke menjadi kabur dan hampir buta. Dengan adanya ini, Sasuke pun menerima saran dari Obito tersebut. Dan sekaligus juga dalam rangka untuk mendapatkan kekuatan baru. Kemudian Obito pun mentransplantasikan mata Itachi kepada Sasuke. Dalam masa pemulihan matanya, Sasuke saat itu ditemani oleh Zetsu Putih. Setelah berhasil pulih, dia pun malah menjadikan Zetsu Putih sebagai target latihan untuk menguji kekuatan mata barunya. Di sini Zetsu Putih mati, akibat terkena serangan dari Susanoo milik Sasuke. Tak berhenti di situ, Sasuke pun juga menghabisi semua klon dari Zetsu Putih. Kematian dari Zetsu Putih ini, diiringi dengan bangkitnya, Eternal Mangekyo Sharingan-nya Sasuke. Setelah menghabisi klon dari Zetsu Putih. Tak lama setelah itu, Sasuke pun bertemu dengan kakaknya, yaitu Uchiha Itachi. Kematian anggota yang selanjutnya, yaitu Uchiha Obito. Obito sendiri dikenal sebagai karakter yang mirip seperti Naruto. Mereka berdua sama-sama ditinggal oleh orang yang disayangi. Namun, yang membedakannya di sini adalah Obito mengambil jalan yang salah. Akibat dimanipulasi oleh Madara. Seandainya saja Obito saat itu bertemu dengan sosok yang mirip seperti Iruka, dan tidak pernah bertemu Madara. Mungkin dia akan seperti Naruto, dan menjadi Hokage di desa Konoha. Bisa dibilang sosok Obito yang sekarang ini, penggambaran jika Naruto menjadi jahat, karena semua masalah yang ia derita. Seiring berjalannya waktu, Obito tersadar dengan perbuatannya, berkat ceramah no jutsunya milik Naruto. Dan dia pun langsung bergabung dengan pasukan aliansi Shinobi, untuk membantu Naruto dan Sasuke. Di saat musuh terakhir bangkit, yaitu Otsutsuki Kaguya. Kaguya saat itu berhasil memindahkan Sasuke ke dimensi lain. Agar Naruto dan Sasuke tidak bisa menyegel dirinya. Dengan adanya Obito di pihak aliansi Shinobi, Sasuke berhasil selamat dari dimensi milik Kaguya, berkat bantuan dari Obito dan Sakura. Kemudian Sasuke pun bertemu kembali lagi dengan Naruto. Ketika Kaguya memindahkan mereka semua ke dimensi medan magnet, membuat Naruto dan Sasuke saat itu tidak bisa bergerak. Lalu, Kaguya melancarkan serangannya untuk menyerang mereka berdua. Melihat hal ini, Kakashi dan Obito mengorbankan dirinya, untuk menyelamatkan Naruto dan Sasuke. Sebelum terkena serangan dari Kaguya, Obito menyelamatkan Kakashi, dengan memindahkan serangan Kaguya ke dimensi lain. Dan pada akhirnya, membuat Obito saja yang menerima serangan tersebut. Walaupun Obito sendiri adalah orang yang bertanggung jawab, atas dimulainya Perang Dunia Shinobi keempat. Meskipun hidupnya dia menjadi penjahat, tapi matinya Obito sebagai pahlawan. Setelah menerima serangan tersebut, tubuh Obito menjadi abu. Tetapi tak disangka, setelah kematian dari dirinya, Obito meminjamkan mata Sharingan-nya kepada Kakashi, untuk membantu Naruto dan Sasuke mengalahkan Kaguya. Anggota Akatsuki terakhir yang mati, adalah Zetsu Hitam. Madara mengira bahwa Zetsu Hitam diciptakan olehnya. Namun, kejadian yang sebenarnya, Zetsu Hitam lahir dari kehendak Otsutsuki Kaguya. Dalam bentuk fisik seperti parasit, yang bertujuan untuk membangkitkan dirinya kembali nantinya. Zetsu Hitam sendiri dikenal sebagai dalang dari kekacauan dunia Shinobi, yang ada di dalam anime Naruto. Saat itu Zetsu Hitam telah mengetahui lokasi dari para petinggi desa, atau daimyo, yang bertujuan untuk menculik dan menjadikannya sandera, dan menukar para daimyo tersebut, dengan Kyuubi dan Hachibi nantinya. Namun, yang dia temui bukanlah para daimyo, melainkan perangkap dari pasukan aliansi Shinobi. Lalu, Zetsu Hitam pun memutuskan untuk melarikan diri melalui bawah tanah. Hingga akhirnya, dia berhasil menemukan lokasi para daimyo. Akan tetapi Zetsu Hitam dihentikan oleh Mizukage dan pasukannya. Dan terjadilah pertarungan antara Zetsu Hitam, melawan Mizukage dan juga pasukannya.
Di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Bunshin Naruto datang ke tempat Mizukage untuk membantu pasukan aliansi shinobi. Sampai pada akhirnya, tubuh Zetsu hitam terbelah menjadi dua, akibat terkena serangan melalui pedang Chojuro. Tak lama kemudian, Sukaku memberikan perintah kepada Genma untuk membawa Mizukage ke tempat Madara, dengan cara melakukan jurus teleportasi, yang terdiri dari 3 orang. Melihat hal ini, Zetsu hitam memanfaatkan situasi tersebut, untuk melarikan diri dari mereka semua melalui bawah tanah. Seiring berjalannya waktu cerita, Zetsu hitam menempel bersama ibunya, yaitu Otsutsuki Kaguya. Dengan kerjasama dari tim 7, dan juga Kakashi saat itu, Kaguya berhasil dikalahkan. Zetsu hitam yang saat itu terpisah dengan ibunya, akibat serangan dari Naruto. Ketika dalam proses penyegelan Kaguya, Naruto mendatangi Zetsu hitam. Kemudian dia pun langsung melemparkannya, ke arah tempat penyegelan. Bisa dibilang Zetsu hitam saat itu tidaklah mati, melainkan dia hanya tersegel bersama ibunya. Seandainya saja segel itu lepas, atau ada orang yang tersesat dan menghancurkan batu tersebut, kemungkinan besar Kaguya dan Zetsu hitam akan bangkit kembali. Setelah berhasil menyegel Kaguya dan Zetsu hitam, Naruto dan yang lainnya kembali ke lokasi medan perang. Berkat Hagoromo dan para Kage terdahulu, mereka semua berhasil keluar dari dimensi Kaguya. Dan sampai pada akhirnya, ditutup dengan momen perpisahan dari para Edo Tensei. Kalian lebih memilih momen yang keberapa, ketika organisasi Akatsuki dibubarkan? Untuk momen pertama, di saat Obito dan Kabuto membentuk sebuah aliansi perang. Kita diperlihatkan bahwa Obito memakai seragam baru. Dia tidak lagi memakai seragam dari organisasi Akatsuki. Dengan hal ini, dapat disimpulkan kalau organisasi Akatsuki telah dibubarkan. Atau di momen yang kedua, ketika Zetsu hitam tersegel bersama ibunya. Dengan kematian dari anggota Akatsuki terakhir, maka dapat dipastikan organisasi Akatsuki telah berakhir. Namun, siapa sangka di dalam seri Boruto, organisasi Akatsuki ingin dibangkitkan kembali oleh Uchiha Shin. Uchiha Shin sendiri adalah hasil dari eksperimen Orochimaru. Di dalam animenya, Uchiha Shin diperkenalkan sebagai orang yang sangat terobsesi dengan sosok Uchiha Itachi. Dia pun sampai menambahkan marga Uchiha di namanya. Yang uniknya di sini, Uchiha Shin telah hidup sejak di eranya Naruto. Karena tangan kanan yang digunakan Danzo tersebut, berasal dari Uchiha Shin. Namun, dia mulai beraksi menjalankan rencananya di seri Boruto. Akan tetapi rencana untuk membangkitkan organisasi Akatsuki, digagalkan oleh para shinobi Konoha. Setelah melakukan pertarungan yang begitu sengit, sampai pada akhirnya, Uchiha Shin sendiri mati, akibat dibunuh dengan klonnya sendiri. Karena klonnya saat itu menginginkan revolusi, dan tidak lagi membutuhkan Uchiha Shin, atau yang disebut ayah oleh klonnya sendiri. Kemudian semua klon dari Uchiha Shin, berniat ingin melanjutkan pertarungan. Namun, Naruto di sini berhasil menakutinya, dengan menggunakan cakra Kurama. Setelah kejadian ini, semua klon dari Uchiha Shin pun tidak ingin lagi melanjutkan pertarungan. Lalu, mereka semua kembali ke desa, dengan membawa semua klon dari Uchiha Shin. Kemudian menempatkannya di panti asuhan. Dan yang mengejutkannya di panti asuhan tersebut, ada Yakushi Kabuto. Kabuto di era ini telah menjadi baik. Berkat jurus dari Itachi yang bernama Izanami. Bisa dibilang Kabuto di sini, bertugas menangani panti asuhan, sama seperti di waktu masa kecilnya. Itulah kisah lengkap kematian semua anggota Akatsuki, dan sekaligus juga bubarnya dari organisasi Akatsuki. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.